Halo Mitra Kodor Indonesia, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, dan pada saat ini kita akan membahas mengenai jQuery, khususnya fungsi animasi dengan menggunakan fungsi hide dan show. Fungsi hide dan show. Oke. Sekarang kita akan menuju ke editor pengkodean kita. Saya menggunakan Sublime Text. Oke, nah di sini kebetulan saya buatkan sebuah halaman HTML bernama 08.html, di mana di dalam 08.html saya membuatkan 3 komponen, yaitu satu buah button ber-ID btn, kemudian sebuah paragraf berisi sebuah kalimat, dan paragraf yang kedua ini dia juga berisi sebuah kalimat. Nah, skenario-nya nanti ketika button yang punya ID button ini kita klik, akan mempengaruhi dua buah paragraf ini. Oke, untuk sebelumnya kita akan mengkonekkan 08HTML ini dengan jQuery-nya sendiri dengan cara script type text JavaScript. Source-nya kita atur. Source-nya itu tempat jQuery-nya, yaitu di folder JS yang ini nih. Nah, ini dia. Oke, ini di folder JS bernama jQuery.js. Kemudian kita buatkan file kedua, script type text JavaScript. Kita buat source-nya juga di folder JS, dan script-nya bernama 08.js. Oke, kita simpan dulu dengan Ctrl S. Kemudian kita buat file baru, new file. Kita simpan dengan nama 08.js di folder JS. Oke, di sini dia. Kita save. Oke, ini dia 08 HTML dan 08JS. Nah, di 08JS kita akan membuat pengkodean jQuery-nya dengan cara $document ready function, kemudian tanda kurung pembuka penutup dan tanda kutip penutup. Kemudian kita akan menggunakan perintah uji coba dengan alert, dan isinya adalah sebuah kata tes. Kita tutup, kita Ctrl S, kemudian kita ke browser. Kita buka tab baru di browser Google Chrome kita, localhost /jQuery/08html. Oke, nah alert test itu sudah kita lihat di sini. Oke, ini menandakan bahwa 08HTML sudah terkoneksi dengan jQuery-nya. Kita klik OK di sini. Nah, kita kembali ke Sublime Text. Oke, alert test ini kita hapus. Kemudian kita ingat skenario tadi, yaitu ketika button ini diklik, maka akan mempengaruhi dua paragraf ini dengan fungsi slow atau hide. Oke, button yang ini punya ID btn, maka oleh karena itu kita buat pengkodeannya. Apabila button ID dengan ber-ID btn diklik, on klik function, apa yang terjadi? Maka P yang pertama di hide, P yang pertama disembunyikan, P yang kedua juga disembunyikan. Jadi untuk menandai P yang pertama, caranya tanda $, P first hide. Oke. P yang kedua, P first di sini diganti less. Oke. Dikenai perintah hide juga. Oke, kita lihat. Kita kembali ke Google Chrome, kita refresh. Kita klik proses
Oke, dua-duanya menghilang. Oke, kita refresh lagi, kita klik proses, dua-duanya menghilang. Sekarang kita kembali ke Sublime Text. Bagaimana apabila fungsi hide ini kita ganti dengan show. Sorry, kita akan kembali menggunakan fungsi hide. Sebelum kita masuk show, kita menggunakan fungsi hide, tapi kita beli parameter misalnya 5000. Oke, 5000. Oke, ini 5000 adalah parameter waktu menghilangnya. Oke, kita kembali ke Google Chrome, kita refresh, kita klik proses. Nah, cara menghilangnya menjadi lebih lambat. Itu ukurannya sekitar 5 milisecond seperti ini, 5 milisecond. Kalau misalnya kita buat di sini 15.000, sini juga 15.000, kita simpan dulu, kita uji coba kembali, kita refresh di sini. Ya, lebih lambat. Oke, sedikit lebih lambat. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi show. Oke, kita kosongkan parameternya. Oke, kita kosongkan parameternya. Kemudian kita ke 08 HTML. Di P yang pertama ini, karena ini kita menggunakan fungsi show, maka pada saat tampil pertama, P-nya harus tidak nampak. Jadi, agar P-nya tidak nampak, kita buatkan style CSS seperti ini. Display. Nah, oke. Ini untuk P yang pertama. Sekarang ini sorry, kita undo dulu. Oke, display none. Kemudian Ctrl C, kita kopikan, kita paste di sini. Paragraf pertama dan paragraf kedua itu displaynya none, kita simpan dulu dengan Ctrl S. Kita kembali ke Google Chrome, kita refresh. Oke, setelah kita refresh memang nampak paragraf pertama dan kedua sudah tidak nampak lagi. Nah, kita akan menjalankan ini P first, P last itu dengan perintah keduanya show. Oke, kita refresh dulu, kita klik. Oke, langsung nampak dia. Ketika paragraf pertama dan kedua dikenai perintah show, maka paragraf pertama yang display none menjadi tampak. Begitu juga dengan paragraf kedua. Oke, bila kita buatkan di sini parameternya misalnya 20.000, mungkin 20 milisecond. Oke, kita simpan dulu, kemudian kita refresh di Google Chrome-nya, kita klik proses. Oke, cara menampilkan paragraf pertama dan paragraf kedua itu lebih lambat. Kita ulangi lagi, kita klik proses. Oke, dia tampak lebih lambat. Nah, fungsi yang terakhir kita akan pelajari adalah toggle. Oke, toggle. Maksudnya ini apa nih toggle nih? Oke, toggle itu begini. Apabila suatu komponen dikenai toggle, maka keadaan awalnya itu akan berubah 180 derajat. Misalnya, di papers, di paragraf pertama itu apabila displaynya adalah none, apabila dikenai perintah toggle, maka paragraf tersebut akan tampak di layar, maksud saya di browser. Begitu juga dengan ini, apabila PLS-nya ini adalah displaynya adalah none, di CSS-nya apabila dikenai perintah toggle, maka kemudian akan tampak di layar. Dan sebaliknya, apabila ini tampak dengan perintah toggle, kembali akan tidak tampak. Oke, kita simpan dulu, Ctrl S, kita refresh. Oke, kita klik proses, tampak, kita klik lagi, hilang, tampak, hilang. Inilah maksudnya perintah toggle, untuk membalikkan keadaan awalnya menjadi keadaan berikutnya. Oke, demikianlah kiranya tutorial jQuery pada kali ini, dan kita akan bertemu kembali pada tutorial jQuery
berikutnya untuk membahas mengenai chaining, yaitu proses yang berantai. Sampai jumpa.